4 hari pasca penemuan bagian tubuh korban yang dimutilasi dan ditemukan di daerah Sukoharjo dan Solo, Jawa Tengah masih menjadi tanda tanya siapakah pelakunya dan siapakah korbannya. Karena keluarga korban ini justru menyaksikannya. Dan malam ini saya akan berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Teguh Prasetyo. Halo, selamat malam Pak Teguh. Malam, Mas. Pak Teguh, bagaimana perkembangan penyelidikan kasus ini hingga malam ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kami sampaikan terkait dengan penemuan tubuh manusia ini dari 6 potongan yang mana kita temukan 3 di wilayah hukum Sukoharjo dan 3 di wilayah hukum Surakarta. Kemudian selanjutnya kita lakukan otopsi di Rumah Sakit Muardi Surakarta, yang mana hasil otopsi artinya hasil otopsi ini menyimpulkan bahwa potongan tubuh ini identik dengan satu korban. Selanjutnya hari Rabu pagi kita temukan bercak darah yang mana juga sudah kita ambil sampel darah tersebut bersama dengan lapor dari Polda Jateng, yang mana hasil awalnya adalah positif darah manusia. Namun demikian dari sampel darah tersebut masih harus kita lakukan pengecekan apakah memang cocok atau sebanding dengan darah dari hasil otopsi yang kita lakukan kemarin terhadap penemuan potongan tubuh korban. Kemudian juga pada Rabu malamnya orang tua terduga korban bersama ketua RT-nya datang ke Polsek Grogol Sukoharjo untuk mengecek atau melaporkan keluarganya yang hilang, serta mengecek juga apakah ciri-ciri fisik dari terduga korban ini mirip atau sama dengan anak dari yang bersangkutan ini. Kemudian untuk memastikan hal tersebut, pada hari ini, Kamis pagi tadi, kami mengambil sampel darah dari orang tua yang bersangkutan untuk kita tes DNA nantinya di laboratorium forensik dengan cara dibandingkan dengan hasil atau sampel yang diambil dari hasil otopsi di Rumah Sakit Muardi yang mana terdiri dari 6 potongan tubuh kemarin. Begitu, Mas. Oke, Pak Teguh, ada informasi kalau keluarga korban ini justru menyaksikan bahwa mayat ataupun potongan jenazah tersebut yang ditemukan bukan keluarganya. Ya, jadi mengapa keluarga ataupun tetangganya sanksi terhadap terduga korban ini, karena terduga korban ini juga sudah lama tidak bertemu dengan pihak keluarganya maupun tetangganya. Jadi sudah sangat lama tidak bertemu sehingga mungkin ciri-ciri fisiknya sudah berubah sehingga itu yang membuat mereka dalam hal ini keluarga ataupun tetangganya sanksi. Oke, lalu kalau tadi pagi juga sempat dilakukan pencocokan terkait dengan DNA yang ada di tiang penyangga jembatan begitu yang ditemukan dan ternyata akan langsung diselidiki dan juga diteliti apakah sama dengan DNA korban, itu bagaimana hasilnya? Kapan akan bisa diketahui? Ya, jadi kita juga masih menunggu dari laboratorium forensik, Mas, untuk hasilnya. Jadi apakah memang identik atau bukan, juga kita masih menunggu. Oke, lalu bagaimana perkembangannya terkini terkait dengan pelaku sendiri? Apakah memang sudah ada tanda-tanda yang bisa dilihat, diketahui oleh pihak kepolisian? Ya, jadi kita masih pendalaman dan masih penyelidikan, Mas. Belum ada informasi terkini terkait dengan mungkin saja kedekatan dengan pelaku ataupun ada ciri-ciri yang ditemukan dari lokasi kejadian? Belum, jadi masih kita lakukan pendalaman. Oke, lalu bagaimana dengan kendala-kendala yang ditemukan oleh pihak kepolisian terkait dengan hal ini? Apakah ada kendala yang cukup cukup sukar begitu untuk dihadapi, mengingat bahwa penemuan potongan jenazah ini sendiri sudah terjadi pada hari Minggu kalau saya tidak salah? Ya, jadi kendalanya perlu kami sampaikan bahwa terduga korban ini hidupnya sendiri, tidak punya istri dan anak, sehingga kendala kami pada saat itu selama 3 hari awal itu tidak ada yang melaporkan, sehingga itu juga menjadi salah satu kendala kami. Kemudian terduga korban ini juga dikenal tertutup terhadap lingkungannya, sehingga itu juga yang salah satu kendala kami dalam mengungkap identifikasi korban ini. Demikian, Mas. Baik, itu tadi AKP Teguh Prasetyo, Kasat Reskrim Polres Sukoharjo. Terima kasih sudah berbincang dengan kami di malam hari ini. Terima kasih, Mas Iqbal. Sama-sama.